Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Waalaikumsalam dimanapun Anda berada. warahmatullahi Senang sekali wabarakatuh. saya Muhammad Farisi kembali menemani Anda dalam acara Jambi Bicara Senin 7 April 2025. Tentunya masih dalam suasana Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Kami juga tentu mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berkumpul dengan keluarga. Dan hari ini kita akan membahas mengenai arus balik Idul Fitri 1446 Hijriah. Ada 4 narasumber nanti akan berbincang bersama kita, 2 berada di studio dan 2 lagi berada di Zoom. Saya kenalkan yang ada di studio terlebih dahulu. Yang pertama ada Kompol Sukarman SH, beliau adalah Kabak Ops Ditlantas Polda Jambi. Selamat siang Pak. Pak Kabar? Selamat siang. Terima kasih. Ini diculik sebentar ini ke sini. Masih tugas ini Pak ya? Masih tugas. Masih tugas. Ya. Sebenarnya masih di lapangan. Masih di lapangan. Tapi kita culik sebentar untuk hadir di sini untuk memberikan banyak informasi nanti kepada Anda masyarakat. Dan narasumber yang kedua ada Pak Dedi, Airport Operation Division and Security, Service and Security Divisi Head Angkasa Pura Indonesia, kantor Sultan Taha Jambi. Assalamualaikum Pak, kabar Pak? Waalaikumsalam. Terima kasih juga baik. sudah hadir ini. Ini masih tugas Pak ya? Atau Iya, cuti Pak, bersama? masih cuti bersama, tapi kita standby Pak, posko juga Pak. Oke, berarti tugas juga Pak ya? Iya, tugas. Baik, nanti juga akan bergabung bersama kita Pak Rizkan dari Kasih Lalu Lintas Jalan dan Sungai dari BPTD kelas 2 Jambi. Juga nanti ada Kapten Laut Agus Toha, beliau Komandan Pos TNI AL di Kuala Tunggal yang nanti akan bergabung bersama kita. Ya Pak, selamat siang. Oh, sudah bergabung ya? Baik. Wah, saya sapa dulu kalau gitu. Ya. Pak Rizkan AMD LLAJMM. Ini mohon maaf nih, jabatannya panjang nih Pak. Kasih Lalu Lintas Jalan Sungai, Danau Penyeberangan dan Pengawasan BPTD kelas 2 Jambi. Betul Pak ya? Ya, siap, betul Pak. Iya, baik. Nanti tolong dijelaskan Pak ya, tupoksinya beserta apa perannya dalam konteks arus balik ini. Dan ada Pak Kapten Laut Agus, Komandan Pos TNI AL di Kuala Tunggal. Selamat siang Bapak-Bapak narasumber yang ada di Zoom. Selamat siang Pak. Siap. Baik, nanti saya akan menuju ke Bapak, tapi saya akan ke studio terlebih dahulu ke Pak Sukarman. Pak Sukarman, ini tentunya peran kepolisian sangat vital kalau sudah Idul Fitri ini, khususnya di arus mudik dan arus balik. Khususnya kalian kalau tidak salah ada operasi namanya operasi ketupat Pak ya. Ya, betul. Bisa dijelaskan Pak operasi ketupatnya dari khususnya arus balik nih Pak, dan Arus bagaimana balik, ya. kondisi terkini khususnya di Provinsi Jambi Pak. Apakah aman atau ada kendala atau bagaimana Pak? Silakan Pak. Baik, pemirsa ya. Ya. Pemirsa. Operasi kepolisian itu dinamakan operasi ketupat. Ya kan? Nah, lama waktunya itu lebih kurang kalau kita di luar Jawa, Bali dan Lampung itu operasinya 14 hari, Pak. 14 hari dari tanggal? Dari tanggal 26 sampai tanggal 8. Oke. Sampai besok ya. Tapi kalau Jawa, Bali dan Lampung itu berlakunya 16 hari. 16 hari. Ditambah 2 hari, Pak. Oke. Ya, karena memang transkontrasi itu memang di Jawa. Ya. Ya, perpindahan, pergerakan kendaraan maupun orang itu memang di Jawa. Jadi kalau kita ini imbangan saja. Ya kan, operasi. Kemudian kita juga memang polisi itu sebagai penjurunya. Karena pergerakan ini kan tidak luput daripada ya keamanan keselamatan itu tadi, ya kan. Kemudian itu berlakunya kalau kita 14 hari. Ya. Alhamdulillah kita kalau di Jambi ini kita melibatkan itu untuk personil Polri itu 1.625 di Provinsi Jambi. Iya, di Provinsi Jambi. Ya, kemudian kita juga dibantu oleh teman-teman instansi terkait sebanyak 1.744 personil. Oke, itu Ya kan? terdiri dari Orari, Senkom, ASDP, Adpel, Basarnas, PLN, Angkasa Pura, Pelindo, Organda, TNI, Polri. Saya lihat ada Pramuka juga Pak ya? Pramuka juga. Oh, oke. Ya. Ya. Karena memang operasi ini kita menghendaki, bukan kita sebetulnya kan, semuanya menghendaki
aman, lancar, Ya. dan betul-betul memeriahkan Lebaran itu, ya kan, dengan betul-betul nikmat, tenang, rumah yang ditinggalkan juga Oh, aman, ya, betul. ya kan. Kemudian tidak ada kejahatan baik itu di jalan maupun di tempat-tempat lain, sehingga betul-betul ya kita memanjakan lah, Ya. memanjakan kepada masyarakat yang merayakan. Secara umum aman Pak di Jambi? Alhamdulillah. Tidak ada kejadian menonjol? Kejadian menonjol itu, dikatakan menonjol itu kan lakanya lebih dari 5 meninggal. Itu kan di lalu lintas. Oke. Kemudian adanya rong-rong dari teroris. Kemudian adanya perampokan. Ini alhamdulillah untuk Jambi sampai sekarang, dan kita berharap ya Pak Didi ya, kita berharap sampai selesai operasi ini aman-aman saja. Oke, baik. Nanti saya sambung lagi, sebenarnya banyak yang mau ditanyakan, tapi narasumbernya banyak, jadi saya harus bagi-bagi. Baik, saya ke Pak Dedi. Pak Dedi, bagaimana dengan arus balik khususnya di Lebaran Idul Fitri di tahun ini? Apakah terjadi peningkatan atau bagaimana pengelolaan atau manajemennya? Kalau tidak salah kemarin kan tiket turun Pak ya. Iya. Itu apakah itu juga menambah daya tarik orang untuk naik pesawat atau bagaimana? Iya. Terima kasih pemirsa TVRI yang budiman. Menjelaskan untuk yang di Bandara Sultan Toha Jambi saat ini memang untuk arus balik, dan di prognosa kami ini untuk posko angkutan Lebaran dari Kementerian Perhubungan ditetapkan sebanyak 22 hari dari H-11 sampai H+11. Jadi untuk Kementerian Perhubungan mengumumkan di 22 hari karena cukup panjang, lumayan Lebaran tahun ini memang kayaknya terpanjang 22 hari totalnya kami. Ya. Jadi memang untuk puncak harus mudik kemarin kami di H-2 itu di pergerakan pesawatnya sampai 36 karena yang memang untuk normalnya kami di angka 2.500 sampai 2.700 2.800 per harinya. Itu normal, kondisi normal di luar event Idul Fitri. Di arus mudik kemarin di H-2 di tanggal 29 Maret itu kami sampai 36 flight. Wow. Dan kebanyakan kemana Pak? Ke Jambi. Oh, yang dari CGK ke Jambi, dari Jakarta. Okay. Dari Jakarta. Dan itu sampai PAX-nya 5.400-an. Yang kami biasanya 2.800 per hari di kondisi normal. Oke, jadi arus mudiknya tanggal 29. Iya. Dari Jawa ke Jambi Pak ya? Iya, okay. Jambi. Untuk baliknya Pak? Untuk baliknya di prognosa kami di hari ini. Oke. H+5. Kalau di kita yang 2 hari raya tidak dihitung, tapi H+5-nya. Jadi hari ini diprognosakan hari ini tertinggi di 32 pergerakan dengan asumsi penumpang di 5.200. Nah itu untuk arus balik dan ada yang ada yang pakai susi, dan kami juga ada extra flight sebanyak 53 flight, di mana mayoritas di 48 itu Lion Air Group. Ya, jadi paling banyak memang gitu dari Super Airjet, Batik, dan di Garuda ada extra flight 1, Susi 2, Citylink 2. Di 53. Secara umum Pak, tidak ada kejadian menonjol, semuanya aman, normal Pak, mudik dan arus mudik dan balik tahun ini Pak? Ya, secara umum sampai hari ini dari H-11 sampai H+5 kejadian-kejadian yang cukup menonjol tidak ada. Namun masih ada beberapa irregularities yang kalau kami bilang itu seperti ada kejadian bad weather. Apa itu Pak? Di Jambi ini kan kadang ada visibility-nya kadang turun. Jarak pandangnya untuk landing itu kadang berubah-ubah cuaca. Kami tidak bisa mengatur itu kalau itu. Karena kabut Pak? Iya, kabut. Jadi kalau memang jarak pandangnya di bawah 1.000, di bawah 500, maka pesawat itu bisa moving dulu. Kemarin itu muter-muter dulu gitu. Ya, muter atau mereka ke Palembang yang terdekat. Kalau dari sini ke Cengkareng bisa di Palembang dulu atau dari Cengkareng ke Palembang dulu. Tapi itu selama angkutan Lebaran tahun ini hanya ada 2 kali bad weather untuk dua pesawat. Oke, berarti secara umum aman. Aman Pak ya. Iya. Baik. Saya ke Pak Rizkan. Pak Rizkan masih bersama kami Pak? Ya, selamat siang para pemirsa TVRI Jambi yang budiman. Baik.
Pak Rizkan, mohon dijelaskan dulu Pak, tupoksinya nih Pak, kantornya apa ini? Atau ini instansi vertikal sepertinya dari kementerian Pak ya, betul Pak? Ya, baik, terima kasih. BPTD atau Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Jambi, sebenarnya BPTD sudah ada di setiap provinsi, ada sekitar 35 BPTD, yang kelas 1 itu ada 2 provinsi, yaitu di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kemudian kelas 2 itu ada sekitar 28, dan sisanya kelas 3 itu ada di Bengkulu, Babel, kemudian di Kalimantan Utara. BPTD ini adalah unit pelaksana teknis Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, di mana tusi dari kita adalah mengelola atau mengoperasikan sebagai mengoperasikan terminal tipe A dan UPPKB atau unit penyelenggara penimbangan kendaraan bermotor yang biasa disebut dulu jembatan timbang. Nah, itu sekarang dikelola oleh BPTD. Ini akibat dari Undang-Undang 23 tahun 2014 kalau nggak salah. Jadi kami di samping itu juga tusi kami itu melengkapi perlengkapan jalan seperti rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, lampu penerangan jalan, rambu petunjuk pengarah jalan, dan sebagainya. Itulah tusi dari kita BPTD. Di samping itu di sungai, danau dan penyeberangan juga sebagai fungsi keselamatan dan pelayaran di sungai, danau, penyeberangan. Oke Pak, khususnya di Provinsi Jambi Pak, terminal apa Pak yang menjadi tusi dari UPTD Pak, dan bagaimana kondisinya Pak? Baik, untuk terminal di Jambi, terminal tipe A ini ada 4. Yang pertama, terminal tipe A di Alam Barajo, Pekanbaru, kemudian terminal di Muaro Bungo, kemudian terminal Sri Bulan Sorolangun, dan Pulau 7 Bangko. Untuk kondisi yang aktif hanya di 2 terminal tipe A, yaitu Alam Barajo dan Pulau 7. Artinya di sini ada asal dan tujuan kendaraan tersebut di kedua terminal tersebut. Namun di Muara Bungo dan Sri Bulan Sorolangun ini hanya terminal persinggahan saja, jadi hanya transit. Umumnya penumpang-penumpang dari arah Jawa ke Sumatera Barat yang melintasi lintas tengah. Itu apabila masyarakatnya turun di kedua terminal tersebut, maka akan berhenti penumpangnya di sana. Untuk gitu, Pak. Untuk persiapan untuk pelaksanaan Pak, maksud saya pelaksanaan Idul Fitri tahun ini Pak, khususnya di arus mudik dan balik, ini bagaimana Pak peran dari UPTD Pak? Apa saja yang baik, ya, berkaitan dengan arus mudik dan arus balik di terminal di seluruh terminal di Jambi ini tertangani dengan baik oleh kawan-kawan di UPT BPTD, terutama di Balai di Alam Barajo. Ini memang sungguh signifikan sekali apabila kita bandingkan data di tahun 2024, di mana ada peningkatan yang sangat jauh sekali. Mungkin di kebetulan saya baru bertugas di bulan Juni 2024, tidak mengalami angkutan lebaran di 2024. Namun berdasarkan data itu sangat jauh sekali. Animo masyarakat juga kini sudah mulai banyak masuk ke terminal. Kemudian itu juga akibat dari kerjasama kami dari pihak kepolisian, dari Pemda, khususnya Pemda pemerintah kota Jambi dan pemerintah provinsi Jambi, berkaitan dengan selalu mensosialisasikan khususnya ke PO-PO, di mana umumnya PO-PO di Jambi ini adalah perwakilan. Jadi kita selalu menginformasikan, mensosialisasikan
dan mengingatkan mereka selalu menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal Alam Barajo ini. Akibat dari ini memang sangat signifikan sekali kenaikan arus penumpang, baik penumpang maupun kendaraannya di masa Lebaran atau angkutan Lebaran di 2025 ini, Pak. Oke, baik Pak. Nanti saya akan perdalam lagi, tapi saya akan coba bergerak ke Pak Kapten Laut Agus. Agus? Siap Pak, selamat siang Pak. Iya, posisi di mana nih Pak Agus? Kebetulan kami standby selalu di Pelabuhan Roro Pak, di Kuala Tungkal. Wah, bisa diceritakan Pak, bagaimana kondisi arus mudik dan khususnya balik Pak di Lebaran Idul Fitri tahun ini Pak? Siap. Izin Pak, para pemirsa sekalian, berikut kami sampaikan gambaran umum kondisi di Pelabuhan Roro Kuala Tungkal dalam rangka mendukung arus balik Idul Fitri 1446 Hijriah. Secara dinamika memang tahun ini terjadi perbedaan dengan tahun sebelumnya, yang mana di tahun ini kondisi pasang dan surut air laut itu rentangnya sangat jauh, sehingga waktu tunggu penumpang di pelabuhan relatif lebih lama. Namun atas sinergi kita yang berada di pos terpadu di sini di Pelabuhan Roro beserta penyedia jasa angkutan laut, ASDP dan PTJN, juga KSOP, seluruhnya bahu-membahu untuk menjamin tetap terselenggaranya angkutan laut secara aman, tertib, tersinergi, dan sesuai standar keselamatan pelayaran pada umumnya. Untuk angkutan secara umum, pelayaran dari Batam ke Kuala Tungkal maupun sebaliknya masih dilayani oleh angkutan reguler, kapal-kapal reguler yang biasa melayani angkutan Kuala Tungkal Batam dan sebaliknya, KMP Citra Nusantara dan KMP Sembilang, juga untuk yang ke Dabo Singkep ada KMP Senangin. Kebetulan kita kemarin mendapat kabar bahagia, ada kapal bantuan dari Dirjen Perhubungan Laut melalui armada PLP yang di Tanjung Uban memberikan bantuan 1 unit kapal patroli KN Sarotama P112 yang mana mampu memberangkatkan angkutan balik dari Kuala Tungkal menuju Batam sebanyak 130 orang. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan aman, lancar, dan baik. Namun kondisi secara umum alur di Kuala Tungkal sangat mempengaruhi arus balik maupun mudik di Kuala Tungkal pada umumnya. Sebagaimana beberapa waktu lalu saat balik memang ada kapal bantuan dari Batam, namun dengan kondisi air laut yang surut dan pendangkalan yang cukup serius di Kuala Tungkal, sehingga kapal tersebut tidak bisa langsung bersandar, sehingga itu menjadikan kendala tersendiri. Demikian juga kapal Roro yang mana keberangkatan dan kedatangannya sangat berpengaruh terhadap pasang surut air laut yang ada di Kuala Tungkal. Namun dalam hal ini masyarakat juga sudah menyadari sepenuhnya bukan karena kelalaian dari aparatur yang ada di pelabuhan, namun itu murni karena kondisi alam. Semuanya harus tetap semangat menjalankan mudik, walaupun apapun hambatannya, niat mudik itulah yang menghilangkan itu semua. Hambatan itu tidak ada. Secara umum arus berjalan dengan aman dan lancar, tidak ada kendala yang berarti. Kondisi cuaca juga relatif aman. Ini alhamdulillah hari ini terjadi hujan ringan, namun kapal sudah berangkat. Jadi kami yang ada di pelabuhan sudah tenang Pak. Jika terjadi hujan, penumpang masih bertumpuk, itu kami yang menjadi sport jantung di situ, karena akan terjadi riak di penumpang. Sementara kapal belum boleh dinaiki karena kondisi air surut. Jadi untuk diketahui juga Pak, ketika air surut memang bukan kita tidak ingin melindungi penumpang masuk ke kapal, namun kondisi kapal perlu kita perhatikan lebih. Karena pada kondisi air surut seluruh sistem pendingin di kapal dimatikan. Yang mana jika penumpang masuk kapal pun mereka tidak akan menikmati kenyamanan sama sekali. Karena AC, kipas angin seluruhnya mati. Nanti perasaannya ada berada di dalam kaleng Pak, malah mudiknya jadi tidak nyaman. Jadi lebih baik kami cut di pelabuhan, kami masukkan mereka setelah kondisi bisa dan layak untuk dinaiki penumpang. Demikian Pak secara umum Pak. Ya, terima kasih untuk sementara Pak Agus. Nanti saya juga akan kembali ke Pak Agus. Saya ke Pak Sukarman lagi. Pak Sukarman, berarti kan banyak tadi personel.
Nah, untuk membaginya itu gimana Pak? Ada pos-pos tertentu Pak ya? Nah, itu nanti Pak menjelaskannya, apa saja posnya, bagaimana tugas-tugasnya, tapi setelah pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Jambi Bicara dengan tema Arus Balik Idul Fitri 1446 Hijriah. Saya kembali lagi dengan Pak Kompol Sukarman, Kabak Op Ditlantas Polda Jambi. Pak Sukarman, dengan ada 1.000 lebih tadi Pak ya, pasukan yang dibagi untuk di Provinsi Jambi, bagaimana membaginya Pak? Ada posko-posko tertentu ya, saya lihat juga posko-posko itu ada level-levelnya gitu Pak ya. Bagaimana tuh Pak? Baik pemirsa, untuk kenyamanan daripada yang merayakan ya Lebaran ini, Polri itu membuat pos-pos. Pos-pos yang pertama itu pos pengamanan. Jadi pos pengaman ini kita sebar se-Jambi ini. Jadi sebanyak 32 pos pengamanan Pak. Ini khusus Polri Pak. Jadi tugasnya itu ya memberikan pelayanan. Itu di mana Pak? Itu di jalur, rata-rata di jalur. Di jalur mudik balik. Ya kan. Jadi kita pasang sana untuk pengamanan. Nah, itu rekan-rekan itu bertugas ya mengamankan. Baik dalam sisi lalu lintasnya, dalam sisi keamanannya, dalam sisi kenyamanannya, disitulah ya kan. Jadi kan banyak juga masyarakat mungkin mudik capek. Silakan beristirahat di sana. Disediakan Pak ya. Kalau memang tidak mungkin mau ngantuk atau mau informasi-informasi di mana rumah makan, di mana tempat ibadah, di mana SPBU, di sana datanya ada. Ya, itulah gunanya. Itu sebanyak 32. Tersebar dari dari Kerinci sampai ke Tanjung Jabung, ya kan? Kemudian yang 14 ini pos pelayanan. Nah, pos pelayanan ini di situ juga dilengkapi di samping keamanan, aparat keamanan, dilengkapi juga teman-teman yang dari Dinas Kesehatan. Oh, berarti lebih besar ini. Iya. Kan? Kemudian Dinas Perhubungan. Nah, kemudian dua pos terpadu. Nah, terpadu ini sebetulnya yang lebih cocok itu di bandara sama di pelabuhan di Tanjung Jabung Barat. Nah, kemudian kami juga untuk mobil kami juga di situ dibentuklah Satgas. Ya kan, di samping pos-pos yang memang setiap hari kerjanya di pos. Nah, Polri juga membuat Satgas-Satgas. Jadi Satgas ini seperti saya Kasatgas, Kamsel, Tipcar Lantas. Berarti saya hanya mengamati, memonitor berkaitan masalah Kamsel, Tipcar Lantas. Kemudian ada juga preventif pencegahan. Pencegahan ini termasuklah kriminal-kriminal. Banyak mungkin yang rumah-rumah tinggal, yang ditinggal Pak ya. Kemudian orang juga mungkin mau berlebaran ya Pak Didi ya. Ya mungkin uang tidak punya segala macam, ada niat-niat baik. Niat-niat baik kan. Nah, jadi kita juga kemudian juga Satgas juga pencegahan itu banyak juga mungkin berkaitan masalah sembako juga. Dimonitor juga tuh Pak. Ya kan biasanya kan kalau sebenarnya permintaan banyak, stok kurang, ya kan. Jadinya akan naik. Nah, di situ tim-tim kita tuh sudah masuk. Sudah masuk untuk apa? Supaya harga stabil. Pak, ada data laka lantas atau pencurian-pencurian yang tahun ini? Saya kebetulan di sini ada berkaitan masalah untuk arus balik ya Pak ya. Jadi selama operasi ini datanya memang menurun dibandingkan kemarin. Ya. Tapi ini kan belum berhasil, ya tahun kemarin kan. Jadi ini kan belum masih masih besok proses, kan mudah-mudahan besok aman. Pak ya, masih aman. Jadi jumlah lakanya mulai operasi ini 8 kejadian. Kemudian yang meninggal dunia itu 5. Kemudian yang luka berat 3. Itu di mana Pak? Itu masing-masing di darat Pak ya? Ya. Semuanya di kejadiannya di Kota Jambi ada 2. Kemudian Batanghari 2, kemudian Muara Jambi 1. Yang lainnya alhamdulillah nihil. Ya kita berharap dengan 1 hari Pak, ini. itu faktor apa Pak?
ada faktornya Pak? Mungkin Banyak ngantuk faktornya, atau ya. apa, atau jalannya sempit atau jalannya berlubang Ya. karena apa gitu Pak? Ini mungkin kelelahan, Pak. Oh, oke. Ya, kelelahan karena mungkin kan memang kan kalau apa? Amannya kita berkendaraan itu kan lebih Berapa jam, kurang itu 4 jam. Maksimal harus istirahat. Ya, 4 jam jam istirahat. harus istirahat. Mhm. Kemudian kalau 8 jam lebih itu harus bergantian. Oke. Ya kan? Nah, kemudian ya jangan lupa juga jarak aman. Mhm. Rumus jarak aman tuh gampang, ya kan? Hmm. Kalau semuanya kita tuh 30 kilo per jam, itu Pak Dedi ya, berarti jarak amannya itu 30 kilo. 30 kilo, 30 meter. 30 meter. 30 meter. Kalau kecepatan 30 km per jam, Ya. jarak amannya 30 Jarak amannya meter. 30 meter. Hmm. Kalau kita kecepatin 100, ya, berarti jarak amannya itu 100 meter di depan. Jadi itu memang menjaga jarak itu penting, jarak aman. Jangan sampai kebut-kebutan Iya, Pak ya, karena iya. pengen nyampe rumah ya. Karena Baik. memang kan sudah capek, sudah lelah, Iya, kan sudah tuh oke. apa berkeinginan kan kadang kan kita apa? Nanggung. Fisik kita Nanggung ini dikit ya, lagi, fisik dikit kita lagi, ini kan, kita dikit akan lagi, dipaksain. dikit lagi kadang kan teman-teman Baik. itu ya kan enggak Baik. ada sedikit lagi sedikit akhirnya padahal apa per detik itu. Iya. Kecelakaan itu hanya per detik, Iya. ya, langsung lah tiba-tiba Baik. berak. Nah, ini peringatan untuk teman-teman, saudara-saudara yang ada di rumah dan yang pergi berkendara untuk tetap hati-hati Pak ya. Iya. Baik, saya ke Pak Dedi lagi. Pak Dedi, kalau tadi datanya naik atau turun Pak Lebaran tahun ini dibanding tahun Naik. lain? Ya, naik. Jadi untuk data tahun ini kita naik kurang lebih untuk PAX dibanding 2024 kita naik 5, untuk flight 5,6%. Oke. Tapi kalau untuk penumpang dibanding tahun 2024 kita di 11,5% dibanding tahun 2024. Oke. Pak, Selisihnya. persiapan Angkasa Pura kalau pas Lebaran ini apa sih? Apa normal-normal ada hanya menambah armada atau ada kebijakan khusus atau ada posko juga atau ada apa gitu Pak di sekitar bandara? Ya, jadi kan untuk kesiapan angkutan Lebaran ini kan tiap tahun ya Pak. Jadi kita memang setelah Rutin, Pak, ya? Rutin lah, tahunan lah ya, kira-kira rutin gitu. tahunan. Untuk kegiatan ini memang sudah dikoordinasikan dari Kementerian Perhubungan. Dan kita juga selain mengerahkan personil operasional yang kurang lebih kita ada 100 orang untuk kita kerahkan termasuk pramuka, kepolisian, TNI Polri, BKO dan Berarti juga ada pos yang disampaikan ya, tadi ada. Pak ya? Memang Pos terpadu berarti ya? Pos terpadunya ada di bandara, memang kita sudah siapkan dan juga untuk BKO kita juga siapkan juga dari TNI dan itu kita lakukan secara rutin. Dan untuk menghadapi lonjakan dari penumpang kita sudah siapkan untuk fasilitas, untuk pemeriksaan dan untuk armada yang memang tahun ini kita untuk di extra flight memang cukup signifikan. Di 53 flight itu tambahan. Dan memang jauh dibanding tahun kemarin dan tahun ini pun memang dikarenakan tadi ada penurunan harga tiket. Nah, itu juga menambah daya tarik masyarakat untuk melakukan mudik melalui udara. Pak, kejadian-kejadian yang diantisipasi apa sih Pak kalau di transportasi udara khususnya Idul Fitri ini Pak? Ya, jadi kejadian-kejadian itu sebenarnya banyak Pak. Selain dari cuaca yang sudah kita tidak bisa lawan kalau cuaca ya, tapi juga ada memang rotasi. Rotasi pesawat itu kan kalau untuk angkutan Lebaran ini pasti lebih banyak. Misalnya dari Solo CGK Jambi Aceh misal seperti itu. Jadi memang pesawat itu dipakainya pasti setiap tujuan ada selisih waktu dan itu bisa menyebabkan terjadinya delay, karena memang secara terus-menerus digunakan gitu, tidak seperti hari-hari biasanya. Tadi Bapak nambahkan ada penambahan flight. Betul. Penambahan flight itu berarti armadanya nambah atau armadanya ditambah jam terbangnya? Armadanya yang ditambah karena permintaan dari penumpang. Sampai saat ini pun masih ada yang mencari tiket. Kami sudah telah berkoordinasi dengan pimpinan para maskapai dari tanggal 5, 6, 7, 8 ada yang sampai tanggal 11 itu full dari Jambi ke Jakarta. Jadi memang sudah ada penambahan extra flight tapi memang full peminatnya itu memang terutama hari ini ya. Berapa tiket ke Jakarta Pak? Di kisaran di antara 1 juta. Kalau setelah ada penurunan kemarin di Super Airjet ada yang 900. Sempat turun di atas 1 juta gitu. Dikarenakan penurunan kemitraan dari kementerian. Baik, saya harus lagi bergerak ke Zoom ini dengan Pak Rizkan, masih bersama kami Pak ya.
Ya, masih. Baik, Pak Rizkan, tadi kan disampaikan termasuk tusinya adalah bagaimana perlengkapan di jalan, Pak ya. Betul, Pak ya? Tadi kalau Ya. terminal sudah kita bahas. Untuk perlengkapan ini maksudnya bagaimana, Pak? Rambu-rambu, jalan-jalan seperti itu, atau termasuk jalan-jalan yang berlubang atau apa itu juga menjadi tupoksi Bapak, atau hanya rambu-rambunya saja? Baik, tusi kami di perhubungan hanya perlengkapan jalan berupa rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, kemudian ada berapa lampu penerang jalan, LPJU, kemudian juga rambu petunjuk pengarah jalan. Kami karena kita berbasis anggaran per tahun, kami sudah menyiapkan di tahun 2024 untuk kebutuhan untuk perlengkapan jalan ini baru sekitar sampai tahun 2024 ini baru sekitar 60% dari kebutuhan perlengkapan jalan, khususnya jalan-jalan nasional di Provinsi Jambi. Terkait dengan lubang-lubang jalan itu bukan tusi kami, itu tusi dari BPJN di Kementerian PUPR, Pak. Oke. Kalau di Jambi sendiri, Pak, di 11 kabupaten kota, kalau rambu-rambu itu sudah cukup tersedia, Pak? Sudah sangat terpasang jelas, atau karena faktor anggaran masih banyak juga, Pak, beberapa ruas jalan yang tidak ada rambunya, atau bagaimana, Pak? Ya, yang seperti tadi saya sampaikan, baru sekitar 60% dari kebutuhan perlengkapan jalan khususnya jalan nasional di Provinsi Jambi ini, Pak. Jadi belum secara keseluruhan, apalagi ada penyusutan ini seperti memang masa umur dari perlengkapan jalan tersebut, kemudian akibat dari rusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab, atau rusak juga karena tertabrak atau terjadinya kecelakaan di jalan, biasanya juga akan menimbulkan perlengkapan jalan yang rusak. Seperti misalnya kami masang pagar pengaman jalan atau guardrail yang biasanya di tepi jurang, itu juga ada beberapa yang rusak akibat kecelakaan di jalan itu sendiri karena ditabrak oleh kendaraan yang jadi korban kecelakaan itu. Pak, bagaimana dengan jalan sungai dan danau, Pak? Itu menjadi tupoksi Bapak juga ya? Ya, untuk lebaran ini, Pak? Berkaitan dengan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, karena untuk penyeberangan kita fokus di Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, itu berdasarkan data dibandingkan di 2024 tahun lalu, memang untuk penumpang itu ada penurunan dibandingkan di 2024, di mana data sekitar 56%, di mana data 2024 itu ada sekitar 8.854 penumpang di masa angkutan Lebaran, dan sampai sekarang ini sekitar 3.938 penumpang. Namun dengan jumlah kendaraan itu ada kenaikan sekitar 26%. Jadi rata-rata masih dibandingkan tahun lalu, mudah-mudahan di tahun ini karena liburnya juga panjang, jadi tersebar di hari-hari masa Lebaran. Gitu, Pak. Baik. Saya ke Pak Agus lagi. Pak Agus? Pak Kapten Agus? Siap, Pak, siap. Iya, baik. Pak Agus, kalau puncak arus balik sendiri di Pelabuhan Roro di Kuala Tungkal kapan, Pak? Hari ini atau sudah kemarin? Menyampaikan, Pak, untuk arus balik puncaknya melihat dari trennya dengan kondisi di lapangan sepertinya kemarin, Pak. Hari ini sudah mulai terlihat penurunan, untuk antrian kendaraan juga sudah menuju ke arah reguler, sudah mulai tenang. Namun kemarin memang kondisi penumpang juga banyak, air lautnya itu kebetulan pasangnya itu jam 19 sehingga kapal baru bisa berangkat jam 20. Jadi sangat terlihat sekali. Titik jenuhnya itu sangat terlihat, Pak. Jadi untuk puncak kemarin mudah-mudahan ini besok
semakin menurun dan kembali ke kondisi normal. Demikian, Pak. Baik, Pak, kebetulan saya belum pernah nih ke Pelabuhan Roro di Tungkal. Siap. Itu ada berapa kapal satu-satu Pak ya bersandarnya, atau ada dua apa istilahnya? Berapa ini? Jadi Berapa? untuk di Pelabuhan Roro Kuala Tungkal saat ini hanya tersedia satu, Pak. Satu, Oke. hanya bisa disandari oleh satu kapal. Oke. Karena memang grafik perjalanan juga dari Batam, setiap hari ada kapal yang melayani dari Batam ke Tungkal dan sebaliknya. Mhm. Dan alhamdulillah selama arus mudik ini tidak ada kendala, jadi pergerakannya normal. Ditambah kemarin Pak ada bantuan dari Dirjen Hubla, jadi sudah mengurangi. Mhm. Pak, tadi kan disampaikan Pak Rizkan bahwa menurun. Sama Pak ya datanya, memang Yap. menurun Pak untuk arus mudik dan baliknya. Iya betul Pak. tahun ini. Trennya menurun Pak untuk tahun ini. Untuk tahun lalu itu dilayani oleh 2 kapal reguler satu hari. Untuk tahun ini hanya dilayani 1 kapal dan masih layak untuk penumpang naik. Kalau tahun lalu betul-betul menemui titik jenuhnya. H+2, H+3 itu yang lalu sampai 2 kapal yang digerakkan dengan Oke. kapal bantuan juga. Paling banyak rute kemana Pak ya kalau dari Pelabuhan Roro Kuala Tungkal Pak? Untuk dari Roro Kuala Tungkal, mayoritas tujuan ke Telaga Punggur Batam. Siap. Ke Batam. Berapa harga tiket Pak? Ada kenaikan? Untuk penurunan, atau harga tiket kisaran karena memang tiket yang dijual belum termasuk pas pelabuhan sekitar 185.000 untuk orang, untuk kendaraan bervariasi sesuai golongannya. Namun karena ini belum ada izin untuk angkutan barang, sementara kendaraan pribadi masih mendominasi dengan kisaran tiket di 3 jutaan Pak. Masih aman Pak. Oke. Pak, kapal yang beroperasi di Pelabuhan Roro itu ukuran berapa Pak, dan bisa muat berapa kendaraan dan orang? Siap. Jadi untuk kapal ada 2 jenis, memang dari 2 perusahaan yang berbeda. Untuk satunya KMP Citra Nusantara kemarin mengangkut sekitar 43 kendaraan. Untuk hari ini kapalnya lebih kecil, KMP 9 hanya mengangkut 28 kendaraan. Memang di situ sangat terlihat di situ. Tapi memang 9 ini favoritnya orang Jambi Pak. Rata-rata mengejarnya 9 Pak. Kenapa itu Pak? Secara kelayakan dan kebersihannya memang di atas oke. yang lainnya. Jadi favoritnya orang Jambi ngejarnya ini 9. Siap. Pak, untuk menjaga keselamatan, biasanya terjadi kecelakaan itu kan karena overload gitu Pak ya? Karena Ya, betul. kebanyakan penumpang. Nah, kalau hal-hal seperti itu tidak mungkin terjadi Pak ya? Karena semuanya baik tiket dan resmi Pak ya? Tidak ada yang Ya masuk Pak, tanpa siap. tiket. Siap. Baik, sebelum angkutan Lebaran juga memang telah diadakan inspeksi keselamatan oleh pihak Sah Bandar, juga sudah dicek sehingga ambang batas penumpang yang naik pun sudah disesuaikan dengan kondisi alat keselamatan yang tersedia. Jikapun ada penambahan, maka pihak perusahaan akan mengajukan dispensasi sampai betul-betul standar keselamatannya terpenuhi Pak. Untuk selama ini penjualan tiket dilayani oleh tiket resmi yang berada di Pelabuhan Roro Kuala Tungkal, yang mana masih offline. Memang harapan kami sudah online Pak, namun kondisi jaringan yang berada di Pelabuhan Roro Kuala Tungkal belum memungkinkan untuk dilaksanakan tiket secara online. Demikian juga ketersediaan listrik di sini ada titik-titik kritis yang mana mengalami pemadaman. Jika sudah online maka tidak boleh ada kendala sedikit pun. Demikian Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus. Nanti saya kembali lagi, kemudian masih ada waktu, saya kembali ke Pak Sukarman. Pak Sukarman, kan ada sempat jalur putus Pak ya? Antara Jambi ke Padang di perbatasan di Dharmasraya. Bagaimana Pak kondisinya di arus mudik dan balik ini Pak? Mudah-mudahan tidak, Pak, ataukah ada penumpukan kendaraan, macet karena harus satu-satu Pak ya, sepertinya ya, hanya satu jalur ya? Jadi pemirsa, berkaitan masalah jalan putus antara Bungo dan Dharmasraya, itu alhamdulillah pihak BPJN itu sudah membuat jembatan Beli. Ya, jadi berkaitan masalah apakah ada penumpukan di sana, alhamdulillah semenjak diberlakukan SKB bahwa kendaraan sumbu 3 ke atas, kemudian yang tidak membawa sembako dan BBM itu tidak boleh melintas, ya tidak ada kendala di situ.
Ya kan, alhamdulillah tidak ada kendala. Normal, Ya, meskipun gantian ya, tapi meskipun normal, Pak, ya? bergantian, di situ ada petugas kita lengkap ya di sana. Namanya ada pos juga, pos pengamanan di di sekitar jembatan itu. Alhamdulillah berkaitan masalah di sana tidak ada lagi. Oke. Lancar, alhamdulillah. Bagaimana dengan kondisi arah ke Palembang? Meskipun ini masuk wilayah Sumatera Selatan, Pak ya, tapi jadi momok nih bagi orang-orang yang mau ke arah Palembang, mau arah ke Jambi, khususnya di Betung. Iya, karena memang tahun yang lalu tuh, Pak. Memang tahun lalu itu horor, Pak. Iya, horor itu tahun lalu kan. Macetnya horor. Jadi ya kita pihak kepolisian dibantu teman-teman ya dari instansi lain itu sudah antisipasi, Pak. Jadi kita sudah siapkan itu posko baik itu di Sumatera Selatan, Pak ya. Kita juga di exit tol juga kita buat juga posko untuk mengantisipasi horor tahun yang lalu. Alhamdulillah sampai sekarang ya Pak Dedi, alhamdulillah tidak terjadi, Pak. Karena memang libur ini ya karena libur ini panjang, jadi teman-teman yang mudik itu ya mungkin ndak numpuk di 4 hari 6 hari plus minus itu. Jadi ya teman-teman mungkin sudah kalau bahasa Jambi itu buguyur. Buguyur dari mudik, jadi tidak ada penumpukan yang di apa hari plus minus 4 itu, Pak. Nah, Pak, jadi, kalau di Provinsi Jambi sendiri banyak yang keluar kemana, Pak? Dari kota maksudnya? Ya. Banyaknya ke Kerinci atau ke mana, Pak? Jadi kalau masyarakat Jambi ini termasuk bukan masyarakatnya perantau. Bukan perantau. Bukan perantau. Tapi banyak perantau. Ya, jadi perantau yang masuk. Perantau yang masuk. Iya. Okay. Jadi tipikal masyarakat Jambi itu tidak seperti orang Sumatera Barat. Pada dia kemudian orang Aceh, berarti kota Jambinya Medan. malah sepi. Iya. Jadi kalaupun ada pergerakan kendaraan dan manusia hanya reguler saja. Jadi mungkin ya ke Kerinci, ke Sorolangun. Nah, yang melintas itu paling-paling dari Riau ya, masuk ke Jambi atau dari Palembang masuk ke Jambi. Jadi memang masyarakat Jambi itu bukan tipe orang yang perantau. Jadi tidak banyak perantau keluar. Kemudian kan kalau Lebaran itu kan memang ada tradisi. Tradisi Bali, Lebaran. Nah, itu kan biasanya kan seperti Sumatera Barat. Setiap tahun kan macet. Karena apa? Perantau-perantau itu semuanya datang. Bali, gengsi kalau udah balik. Kalau Jambi enggak bukan gitu, Pak. Jadi bukan tipe perantau. Jadi saya kira menurut pantauan kami di posko, kemudian pantauan kami di exit tol, kemudian laporan-laporan harian yang kami himpun. Alhamdulillah untuk Jambi sampai sekarang kendaraan lalu lintas masih kondusif. Oke, baik. Baik, saya ke Pak Dedi lagi. Pak Dedi, berarti kalau pesawat ini kan ngecek keselamatannya gimana, Pak? Kalau di bus kan ada apa istilahnya, Pak ya? Yang ngecek di bus itu ada ya pokoknya ya. Nah, kalau pesawat ini kalau sudah ini kan sangat lebih fatal lagi gitu maksudnya. Gimana memastikan bahwa semua kondisinya karena kan kesibukan tadi flagnya terbang, pilotnya juga mungkin udah capek harus terbang lagi. Itu gimana Pak memastikan kondisi keselamatan? Makasih. Untuk pengecekan pesawat kami memang sebelum di statement dari Kementerian Perhubungan di 22 hari min 11 dan plus 11 kita di pihak bandara memang sudah melakukan namanya rem check. Jadi rem check. Rem check itu adalah pengecekan seluruh fasilitas yang ada di sisi udara. Baik itu pesawat, baik itu tangga pesawat, baik itu mobil pendorong pesawat maupun yang bagasi yang mengangkut dari perut pesawat menuju ke terminal. Itu kita lakukan secara berkala dan setiap ada event baik itu angkutan lebaran, periode Natal tahun baru dan event-event nasional lainnya kita lakukan seperti tanggung jawab ngecek pesawat itu tanggung jawab Angkasa Pura, Pak ya? Iya, dari kami pengelola bandara melakukan secara berkala kepada maskapai. Kepada maskapai. Iya, nanti jadi kalau layak terbangnya itu Angkasa Pura. Enggak, kalau layak terbang dari maskapai, tapi untuk layak kendaraan ground supportnya untuk pesawat itu dari kita pengelola. Jadi kayak semacam traktor pendorong pesawat, pengambil gerobak, tangga pesawat, garbarata untuk ke pesawat, itu kelayakannya dari kami. Tapi kalau untuk kelayakan pesawat itu dari pihak maintenance dari pihak maskapai. Oh, maskapai sendiri. Maskapai Berarti sendiri. Semua maskapai ada di situ, Pak ya? Ada semua. Misalnya, ini
nggak layak terbang. Iya. Berarti itu yang menentukan bukan dari Angkasa Pura ya, Bukan. tapi dari maskapai. Dari maskapai sendiri. Untuk pilotnya Pak? Pilotnya juga yang menentukan juga dari pihak maskapai, kalau memang sudah diketahui dari pihak maintenance kerusakannya apa, kalau memang pilotnya tidak berani berangkat, ya tidak disupport pastinya. Kesehatan ininya pilot-pilot dan kru-krunya itu Oh ya, Angkasa Pura juga atau? ya kita juga melakukan cek kepada pilot juga. Kan kita ada KKP, kantor yang sekarang namanya BKK, kantor kesehatan pelabuhan yang dulu. Jadi pihak kesehatan juga selalu dicek untuk kru, baik itu dari sisi narkoba atau itu juga dicek juga, maupun kesehatan dari pihak pilot dan krunya, seperti itu. Artinya memang dipersiapkan benar Pak ya. Betul. Untuk apalagi khusus libur-libur yang ramai seperti ini Pak ya. Iya. Baik, saya ke Pak Diskan. Ya. Ya, termasuk Pak tadi kalau tadi pesawat tadi juga Angkasa Pura bertanggung jawab untuk kelayakan terbang pesawat gitu ya, dan semua yang ada di bandara. Bagaimana dengan kelayakan bus dan angkutan-angkutan yang lain termasuk travel nih Pak yang banyak sekali? Apakah itu semuanya terdata semuanya Pak? Baik, terima kasih pemirsa TV Jambi yang budiman. Berkaitan dengan ramcek kendaraan, sebenarnya ini dilakukan di terminal, tidak hanya di masa angkutan Lebaran saja, tapi setiap kendaraan akan berangkat dari terminal itu dipastikan dilakukan oleh petugas penguji kendaraan bermotor berkaitan dengan kesiapan kendaraan tersebut. Apabila ada kekurangan-kekurangan nanti disampaikan ke si pengemudi, si operator melalui pengemudi kendaraan supir tersebut, yang biasanya sih yang diperiksa yang umum-umum saja, misalnya lampu utamanya, kemudian lampu sennya, kemudian lihat kondisi bannya, kemudian sistem pengeremannya dan sebagainya. Dalam masa Lebaran ini kami sudah siapkan 2 minggu sebelum masa angkutan Lebaran, itu setiap kendaraan yang dicek apabila lulus cek nanti maka diberikan stiker lulus ramcek. Jadi dalam hal ini bisa armada tersebut untuk melayani penumpang. Jadi kalau secara berkala sebenarnya untuk kendaraan ini ada melalui pengujian kendaraan bermotor, unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh kawan-kawan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kota domisili kendaraan tersebut. Kemudian mengenai kapal penyeberangan Roro, ini juga kita juga sudah melakukan ramcek di 2 minggu sebelum 2 minggu sebelum masa angkutan Lebaran. Nah, kebetulan kapal yang Roro, kapal penyeberangan yang melayani di Tungkal ini, base-nya di Batam, itu dilakukan oleh kawan-kawan di BPTD kelas 2 Kepulauan Riau. Gitu, Pak. Baik, Pak Rizkan, tadi kan disampaikan Pak Sukarman bahwa kalau nyetir itu maksimal 4 jam istirahat. Terus kalau 8 jam harus gantian gitu ya. Nah, kalau bis-bis antar kota, antar provinsi ini kan berjam-jam nih Pak ya. Bahkan bisa berhari-hari kalau berkendara. Standarnya gimana sih Pak untuk bus-bus yang datang dari Jawa itu Pak? Apakah sopirnya juga 2 gitu? Dan itu harus dipenuhi semuanya, ada keneknya dan bagaimana Pak? Standarnya seperti apa? Ya, terima kasih pemirsa TV Jambi. Terkait dengan khususnya bus antar kota, antar provinsi, umumnya memiliki 2 driver atau supir, ada supir 1, supir 2. Dan biasanya memang tergantung kemampuan dari si supir, kita juga tidak bisa mengendalikan pas saat dioperasi, hanya kita bisa menghimbau mereka apabila lelah atau istirahat atau diganti dengan supir yang satu lagi. Dan ini juga pada saat
angkutan Lebaran kemarin ini juga kami di terminal melakukan semacam tes kesehatan, kemudian juga melakukan tes urin berkaitan dengan penyalahgunaan guna obat-obat terlarang. Ini kita bekerjasama dengan kawan-kawan dari PT Jasa Raharja. Oke, baik Pak Rizkan. Jadi secara umum tadi sudah diperiksa semua, di ram cek, juga drivernya, juga pilot, dan juga di angkutan laut. Insya Allah mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik dan lancar sampai masa operasinya selesai. Kita harus jeda dulu, masih ada satu segmen lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Baik pemirsa, kita berada di penghujung Jambi Bicara pada siang hari ini. Saya mau closing statement nih dengan para narasumber. Yang pertama singkat aja nih Pak Rizkan terlebih dahulu Pak. Singkat Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan ke masyarakat Pak Rizkan? Baik, terima kasih. Kami menghimbau khususnya masyarakat pengguna jasa angkutan transportasi darat, kebutuhan untuk khususnya wilayah Jambi, kita ada terminal tipe A Alam Barajo. Mari kita bersama-sama kita ramaikan terminal itu adalah milik kita bersama, karena kami menjamin keselamatan kendaraan yang akan bawa Anda. Itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak Rizkan. Pak Agus, silakan Pak. Ada himbauan terakhir Pak, singkat saja Pak. Siap, kami menyampaikan kepada masyarakat yang akan balik, perhatikan benar keselamatan, jangan memaksakan diri untuk naik ke kapal. Jika memang dirasa penuh, masih ada kapal berikutnya. Keselamatan Anda berada di tangan Anda sendiri. Baik, terima kasih Pak Agus. Pak Dedi, silakan Pak Dedi. Ya, makasih pemirsa TVRI yang budiman. Kami menghimbau kepada masyarakat Jambi untuk menggunakan di transportasi udara agar datang lebih awal supaya bisa proses semua dari check-in sampai masuk ke ruang tunggu tidak mengalami kendala dan tidak terburu-buru. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Baik, dan terakhir nih Pak Sukarman, apa yang Bapak ingin sampaikan ini? Baik, kami menghimbau kepada masyarakat pengguna jalan patuhi aturan lalu lintas. Ya. Kemudian kalau memang capek, istirahat. Ingat, keselamatan adalah nomor satu. Ya, kelalaian sedikit, akibatnya fatal. Keluarga nunggu di rumah. Ya. Ya, Itu saja Pak. itu. Baik. Terima kasih sekali lagi Pak Sukarman, Pak Dedi, Pak Rizkan, dan Pak Agus yang sudah bergabung di Zoom di Kuala Tungkal, dan juga dari Pak Rizkan dari UPTD kelas 2 Jambi. Demikian tadi dialog kita, mudah-mudahan memberikan banyak informasi dan bermanfaat untuk Anda pemirsa. Ingat, tadi sudah banyak himbauan dan pesan dari para narasumber. Mudah-mudahan mudik tahun ini termasuk arus baliknya lancar, kembali ke rumah dan beraktivitas kembali. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Mat Farisi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.